minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita berjumpa lagi dalam acara manajemen Rasulullah, yaitu bagaimana cara hidup seperti hidupnya Rasulullah, bagaimana kita mengelola seperti pengelolaan Rasulullah, bagaimana memanage, mengatur seperti pengaturan oleh Rasulullah. Rasulullah adalah sebaik-baik tauladan, sebaik-baik panutan, sebaik contoh bagi kita, karena contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW adalah sebaik-baiknya contoh. Dan Rasulullah telah banyak mengajar kepada kita bagaimana cara hidup yang baik, bagaimana cara berbuat yang baik, bagaimana cara bertindak yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan adanya manajemen Rasulullah ini kita berharap agar hidup kita menjadi hidup yang lebih bermakna, hidup yang sama seperti hidupnya Rasulullah, karena Rasulullah adalah tauladan bagi kita, uswatun hasanah. Maka pada pertemuan-pertemuan seperti ini kita berharap agar manajemen Rasulullah dapat mendekatkan kita bagaimana hidup, bagaimana bertindak, bagaimana mengelola hidup seperti hidupnya Rasulullah. Pemirsa yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, hendaklah kita memperbanyak sedekah, karena dengan bersedekah maka hidup kita menjadi lebih bermakna. Dengan bersedekah hidup kita lebih menjadi berarti. Dengan bersedekah maka kesusahan-kesusahan hidup sesungguhnya akan tertolong. Karena dengan bersedekah, dengan sedekah yang kita keluarkan, dengan sedekah yang kita berikan kepada orang yang tidak mampu, dengan sedekah yang kita berikan kepada fakir miskin dan para yang berjuang di jalan Allah, maka sesungguhnya itu akan membuat hati kita tenang, itu akan membuat hati kita menjadi lebih baik, dan pahalanya jauh sangat besar di sisi Allah. Begitu banyak pahala sedekah ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang rajin bersedekah maka insya Allah hartanya akan bertambah. Orang yang rajin bersedekah insya Allah hatinya akan menjadi tenang. Orang yang rajin bersedekah insya Allah jiwanya penuh dengan kebaikan. Karena sesungguhnya orang yang bersedekah hatinya akan dilembutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang bersedekah maka ketenangan hidupnya akan lebih berarti. Karena apa? Karena ia lebih memaknai hidup. Seakan-akan harta yang dimiliki bukan hanya untuk dirinya, tetapi harta ini adalah harta umat yang mesti dia perbaiki. Ada kisah menarik tentang sedekah ini. Di suatu daerah ada sesekumpulan orang yang tidak hanya mementingkan dirinya saja, tetapi dipentingnya adalah seluruh masyarakat yang ada di situ. Jadi ada perjamuan makan dan para ketua itu mengatakan, kapan kita mulai makan? Ketika semua orang merasa tidak lagi kelaparan. Jadi suatu pesta, suatu perayaan tidak akan dimulai sampai setiap orang menikmati hasil hidangan tersebut. Artinya apa? Artinya kebersamaan di sini. Kebersamaan tentang harta yang dimiliki, kebersamaan tentang uang yang didapat dan lain sebagainya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kapan suatu sedekah itu menjadi afdal? Kapan suatu sedekah itu menjadi lebih baik? Kapan suatu sedekah itu bernilai utama? Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rajulun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu sadaqati afdal? Qala anta saddaqa wa anta sahihun haris, ta'mulul ghani wa takhshal faqr, wa la tumhil hatta idza balaghatal khulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan sehat lagi loba. Kau sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga ruh sudah sampai di kerongkongan, baru engkau berpesan untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian.
padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli waris. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Pemirsa yang budiman, dari hadis ini dapat kita ambil makna bahwa sesungguhnya sedekah yang paling afdol, kata Rasulullah SAW, adalah dalam keadaan 4 hal. Pertama adalah bersedekah dalam keadaan sehat, lagi tamak dalam mencari harta. Yang kedua adalah bersedekah ketika ia sangat ingin menjadi kaya. Dan yang ketiga adalah bersedekah dalam keadaan takut akan kemiskinan. Dan yang keempat adalah bersedekah jangan sampai waktu akan meninggal atau dalam keadaan sakaratul maut. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi 4 hal sedekah itu pada afdol. Yang pertama adalah ketika ia masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tamak mencari harta. Apa maknanya? Maknanya adalah ketika bersedekah dalam keadaan kondisi sangat fit, badan masih tegar, pikiran masih cemerlang, jiwa masih bersih dan lain sebagainya, tamak dalam mencari harta, bekerja siang malam, pagi sore. Artinya apa? Ketika dia bersedekah pada saat itu, maka sesungguhnya dia sedang bersedekah dalam keadaan masih sangat segar bugar. Orang dalam keadaan sangat segar bugar, apabila ia memiliki sedikit harta, dia akan berpikir, saya tidak akan sedekahkan sekarang, karena mungkin saya akan cari lebih banyak sehingga saya bisa bersedekah lebih banyak. Saya punya uang sekarang 100.000, saya tidak sedekahkan 100.000, tetapi saya investasikan lagi, kemudian demikian rupa sehingga hartanya menjadi lebih 1 miliar, baru saya sedekahkan. Sesungguhnya kata Rasulullah, orang yang bersedekah ketika sedang mencari, kemudian sebagian hartanya disedekahkannya, itu jauh lebih afdol ketimbang dia sudah memiliki harta yang banyak baru dia bersedekah. Jadi orang yang bersedekah dalam keadaan ini adalah orang yang berarti dia tidak mementingkan diri dia sendiri saja, tetapi dia juga mementingkan orang lain. Yang kedua kata Rasulullah, sedekah yang paling afdal adalah sedekah ketika ia sangat ingin menjadi kaya raya, sangat ingin menjadi orang terkenal, sangat ingin menjadi orang sukses. Dalam keadaan ini, orang yang bersedekah berarti adalah orang yang ikhlas, adalah orang yang dalam keadaan dirinya hanya menganggap bahwa harta ini bukan karena hartanya saja, tapi karena hartanya adalah karena Allah Azza wa Jalla. War-Razzaq, Allah lah yang maha pemberi rezeki. Ketika orang bersedekah pada saat ini, dia berkeyakinan adalah bahwa harta yang dia cari ini, harta yang dia dapatkan ini adalah karena pemberian Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah tidak berkehendak kepadanya, maka dia tak akan mendapatkan harta tersebut. Jadi orang yang bersedekah ketika ia sangat ingin menjadi kaya raya, maka sedekahnya adalah sedekah yang afdal, sedekah yang utama. Yang ketiga, orang yang bersedekah, sedekah yang terbaik adalah sedekah ketika ia takut miskin, dalam keadaan susah, dalam keadaan payah, dalam keadaan genting, dia malah bersedekah. Ada suatu kisah bahwa seorang yang sudah sangat miskin, sudah sangat jatuh bangkrut, kemudian dia malah bersedekah dengan hartanya. Secara logika manusia, maka ini tidaklah masuk. Karena apa? Mungkin harta itu malah dikeluarkan, tetapi firman Allah, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang bersedekah ketika dalam keadaan senang ataupun susah. Inilah orang-orang terbaik. Bukan hanya ketika senang saja. Kalau kita senang saja kita bersedekah, maka itu lazim karena kita memiliki kelebihan. Tetapi ketika sedang susah bersedekah, maka itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena sedang susah saja kita malah bersedekah. Banyak sekali dicontohkan oleh para sahabat. Para sahabat yang memiliki harta, walaupun hartanya pas-pasan, malah ia sedekahkan di jalan Allah. Dia sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Dia sedekahkan kepada fakir miskin. Akhirnya hartanya pun berlipat. Jadi sedekah yang paling utama yang ketiga adalah sedekah dalam keadaan sulit, walaupun sesulit apapun. Ketika kita bersedekah, kita mampu memberi kepada orang lain, kita mampu berbuat kepada orang lain, maka ini jauh lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, sedangkan yang keempat, hendaklah engkau jangan bersedekah ketika ajal akan menjemputmu. Banyak di antara kita, ketika hidup, dia tak mau bersedekah. Ketika dia dalam keadaan sehat, tidak mau bersedekah. Tetapi ketika dia sudah mau mati,
barulah dia tulis wasiat. Siapa ini untuk masjid, ini untuk lembaga pendidikan, ini untuk si fulan, ini untuk si fulan dan sebagainya. Tetapi apakah daya? Harta itu memang tidak akan dimilikinya lagi. Harta itu memang untuk orang yang ditinggalkannya, kata Rasulullah. Sesungguhnya memang harta itu bukan milik dia lagi, karena sebentar lagi ajal akan menjemputnya, dan harta itu pun akan kembali kepada orang ahli warisnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jadi hendaklah kita mencari waktu-waktu sedekah yang paling utama. Pertama yaitu ketika kita sedang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sedang bekerja keras untuk mencari harta, dalam keadaan keras untuk menjadi seorang orang sukses. Dan yang kedua, hendaklah kita bersedekah ketika kita sangat ingin menjadi kaya raya, agar hati kita menjadi lembut bahwa harta ini bukanlah milik kita semata, tetapilah milik Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, hendaklah kita bersedekah dalam keadaan senang ataupun susah. Dalam keadaan senang kita bersedekah, dalam keadaan susah pun kita masih bisa bersedekah. Karena sesungguhnya harta adalah milik Allah. Kalau Allah sudah mentakdirkan kepada kita harta itu diambilnya, maka diambilnya. Tapi ketika Allah mentakdirkan harta itu menjadi milik kita, maka dia akan menjadi milik kita. Dan yang terakhir, hendaklah kita menjauhi bersedekah ketika akan meninggal. Biarkan saja, ketika kita akan meninggal, maka sesungguhnya harta yang kita miliki itu memang hak daripada ahli waris kita. Kapan kita bersedekah? Jauh-jauh sebelum meninggal. Ketika masih sehat walafiat, ketika masih energik, ketika masih muda, ketika masih memiliki harta yang banyak, sangat ingin menjadi kaya raya, hendaklah waktu itu bersedekah. Jangan ketika akan meninggal. Semoga ini dapat menjadi pelajaran bagi kita, dan kita mencari kapan waktu-waktu terbaik dalam bersedekah. Karena dengan mengetahui waktu-waktu terbaik dalam bersedekah, maka kita akan dapat mentauladinya. Inilah manajemen Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengelola hartanya, bagaimana Rasulullah mengelola hidupnya, bagaimana Rasulullah mengelola dakwahnya. Sesungguhnya kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita bersama. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.